bagaimana dengan dua kandidat pria yang ada di samping kanan kita? Ada Wawan dan Firdaus. Atau mungkin Wawan dulu. Dari Firdaus dulu. Boleh tanya? Dia orang yang paling rame kalau di kelompoknya. Wow, dia punya nafsu yang besar. Nafsu terhadap apa? Nafsu. Oke, wanita. Iya. Dia ini orang yang bisa dibilang hyper. Hyper. Betul, Firdaus. Ya. Betul. Silakan. Oke. Ditanya lagi. Lalu tujuan kamu kesini apa? Mau nyari cewek yang bagaimana? Yang bisa bantu saya, Bos. Bantu apa? Bantu menghilangkan hyper itu dan bisa membuat kembali normal. Sejak kapan kamu kecanduan hal seperti itu? 4 tahun yang lalu, Mas saya. Kenapa? Karena mantan saya dulu ketika tahun 2015 karena dia. Ya kenapa dia tuh kenapa? Karena saya gak bisa melupakan dia, Mas. Apa hubungannya? Emang kalau saat kamu berhubungan sama dia hyper juga bagaimana? Iya. Biasa. Jadi deh, oke. Dan kamu melihat kandidat wanita di depan kamu nih, Monita ini, apa yang di bayangan kamu? Dia cantik, seksi, itu selera saya, Mas. Oke. Artinya kamu emang fisiknya aja ya? Dan Rudy, apakah dia emang kepalanya masih dipenuhi dengan nafsu-nafsu seperti itu? Ini memang sifat dia seperti ini. Sifat alami yang mungkin yang hanya bisa merubah itu cuma dirinya sendiri. Artinya sifat ini memang terbentuk. Betul. Oke, karena suatu peristiwa gitu. Ya, Kebiasaan ini kan? kebiasaan. Jadi secara psikologis ketika manusia melakukan sesuatu yang berulang-ulang akan menjadi perilaku yang baru ataupun jadi kebiasaan. Mungkin dia kebiasaan nonton film, jadi hal tersebut akan masuk ke dalam pikiran dia harus melakukan seperti itu, dan seperti itu. Dan setelah putus dari pacar kamu, untuk memuaskan nafsu kamu, apa yang kamu lakukan? Saya cari wanita di luar. Jadi tujuan kamu kesini untuk cari wanita-wanita seperti itu? Enggak, maksudnya cari wanita yang bisa merubah saya. Merubah? Iya. Kenapa nggak ngerubah dari diri sendiri? Oke, Rudy coba. Apakah emang dia benar-benar berubah, apa cuman gelisah aja dia? Sebenarnya itu adalah kebutuhan primer, jadi itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan itu kembali ke dia sendiri. Yeah. Dan mungkin Arbi bisa membantu dia untuk membuat dia jadi mengurangi itu. Artinya dia sebenarnya tidak mau berubah. Itu hanya kamuflase saja dia bilang mau berubah ya? Bagaimana menurut Anda, Arbi? Itu kebiasaan yang bisa dirubah oleh diri dia sendiri sebenarnya. Mungkin ketika dia mempunyai pasangan itu bisa jadi pelampiasan dianya ataupun jadi obat dia nanti sebenarnya cari pasangan. Oke, bagaimana dengan Wawan? Wawan. Ya. Sebentar, saya merasa sesuatu energi hitam di badan kamu. Maaf. Oh, dia ini juga penggemar, maksudnya penggila ilmu hitam. Penggila ilmu hitam. Kenapa mulai gelisah Wawan? Gak terlalu sih, gak terlalu gila itu. Cuma di saat tersakiti hati ya, semua orang bisa lakukan apa aja. Tapi yang saya lihat kamu itu selalu pendendam, selalu mengerjai orang yang kamu tidak suka. Ya, karena saya dulu punya masa lalu waktu saya sekolah STM. Apa misalnya? Masa lalu saya itu sangat bandel. Di saat saya bandel, saya memiliki seorang pasangan yang bernama waktu sekolah STM. Karena saya bandel, cinta saya juga dipisahkan sama kedua orang tuanya sih. Oke, bisa. Oke, coba cerita sambil lihat mata saya. Ya terus. Waktu itu nggak sengaja ya, karena kan tahu sendiri lah. Kenapa kamu nggak mau lihat mata saya dari tadi? Kenapa saya bilang begini? Saya perhatiin dari tadi dia ngomong matanya ke bawah, kayak nggak berani menatap orang. Kenapa Bi kira-kira Arbi? Ini
kalau misalnya tadi Rudi udah menerawang ketika saya merasakan energi yang berbeda. Dia sebenarnya penggemar ilmu-ilmu, macam banyak hal ilmu yang dia pelajari. Ada pengasihan, terus buat jaga diri, segala macam ilmu dia baca ataupun mantra-mantra yang dia baca. Energi tersebut mempengaruhi dia secara psikis dan psikologis dia. Jadi ketika berhadapan dengan orang, dia beraninya main ilmu, tidak berani Jadi Arbi tatapan mata. merasakan energi-energi dari ilmu-ilmu tersebut ya. Jadi Ya, yang betul. dirasakan energinya ya. Betul. Rudi melihat sosok apa di Wawan ini? Seperti sekumpulan bentuknya seperti manusia, tapi tak berkaki. Mereka melayang. Itu menjaga Wawan. Mereka seperti zombie. Kenapa tangan kamu dari tadi kayak masuk ke kantong terus? Kenapa? Hah? Kamu mau ngambil apa sih? Enggak ada sesuatu. Hah? Mungkin saya ini ada batu cincin juga saya. Yang Apa? dikasih sama guru saya. Hah? Itu batunya jangan diapa-apain ya, tolong ya. Isinya raja monyet. Maksudnya raja monyet? Saya ambil lagi ya. Kepala berbulu, tapi tegap seperti manusia, kepalanya monyet. Tujuannya apa? Itu seperti kekuatan, keberanian, percaya diri, rasa percaya diri yang tinggi. Cuma ya efek sampingnya monyet itu kan serakah, seperti itu. Oke, sifat Dan itu- monyet serakah. Betul, dan itu jadi mendarah daging pada dia. Oke, berarti dia punya perjanjian dengan makhluk atau dengan dukun, dengan jin, dengan... Oke, Arbi, silakan buat dia jujur. Kenapa dia pakai cincin itu? Paham, monyet. Halo. Siapa kamu? Pergi kau dari sini. Jangan ganggu cucu saya. Jangan pergi. Kamu pikir saya takut sama kamu? Oh, kamu ini leluhur atau apa sebenarnya? Saya mbahnya. Mbahnya. Saya gurunya. Mbahnya, gurunya. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Banten. Banten. Banten ujung kulon. Iya. Ngapain dia ada di tubuhnya kandidat kita? Dia seperti yang saya bilang tadi, ini untuk keberanian, rasa percaya diri. Berarti dia orang yang tidak Dan percaya diri, kekuatan. Rudi ya? Sebenarnya dia sendiri orang yang percaya diri, tapi dengan benda ini dia menambah Oh, kekuatannya. percaya diri, oke, kuatan. Ya, Udah cukup. Pergi kalian. sudah cukup. Rudi, bisa dikeluarin air? Ya, saya mau bicara sama cucu kamu lagi. Kamu keluar ya. Jangan lepas. Sudah. Pas. Apa perlu dibuang aja cincinnya, Rud? Susah sekali kelihatan nyelepasnya. Pegang tuh. Harus diapain tuh, Rud? Air itu aja. Kok saya di bawah? Bisa dipakai lagi maskernya? Makasih.
Rudy. Oke. Tanya Rudy mungkin apa dia atau punya masa lalu apa mungkin yang membuat dia memiliki jimat kayak tadi. Kalau yang saya lihat, masa lalu dia ini orang yang temperamen. Jadi dia itu suka bertengkar, berkelahi. Oke. Jadi dia menggunakan cici itu untuk menambah kekuatannya. Oke. Betul begitu? Iya betul. Tapi yang saya fokuskan karena saya memiliki batu ini cuma buat memikat. Tadinya saya buat memikat, tapi mungkin ada gaib lain. Coba kamu jujur cerita. Kenapa kamu pakai begitu? Boleh saya cerita? Boleh banget. Halo, nama saya Wawan ya. Iya, sudah tahu. Oh. Bisa dipanggil Randi kan? Ya. Asli Cianjur, kelahiran 92. Iya. Saya punya masa lalu kelam banget. Intinya aja apa? Kelam. Dulu saya memiliki seorang pacar dan hubungan kami itu tidak direstui sama orang tua pacar saya. Karena orang tua pacar saya itu sangat benci sama saya. Karena di waktu itu waktu berantem di tengah jalan, saya nggak sengaja melempar sebuah kaca mobil. Lalu pecahlah kaca itu, kaca mobil. Mobil orang. Oh, dan turunlah bapak-bapak itu dan menampar saya 3 kali. Dan waktu itu lanjut kemudian sekolah. Dan waktu kami di taman berdua sama pacar saya, Ditahan. tiba-tiba muncullah seorang bapak-bapak yang saya lempar kaca mobilnya. Dan dia itu adalah bapak pacar saya. Sehingga saya berbuat melakukan segala macam cara supaya Apa? ya itu dia Kedukun. yang ke Banten itu yang tadi saya ceritakan. Untuk memikat. Oke, ya itu betul. Akhirnya sekali. terpikat tidak? Terpikat. Dan bapaknya? Merestui. Tapi ya namanya ilmu juga ada masanya, ada nggak selamanya. gitu. Akhirnya dia tinggalin kamu? Akhirnya dia tinggalin saya karena saya juga udah melanggar janji saya sama guru saya. Kata guru saya, saya mandiin, saya kasih jimat ini, tapi dilarangan jangan pernah makan jauh pisang mas atau loncat pagar. Dan saya itu karena saya bandel kan suka loncat-loncat, akhirnya disitulah Hilang. Cuma yang tersisa adalah Kenapa masih dipakai juga cincinnya, masih dibawa-bawa? ya kalau cincin ini Kamu nggak emang- pede sama diri kamu sendiri? Ini sih saya nggak mau bawa, tadinya mau saya taruh di rumah karena saya dipanggil ke sini ya terpaksa saya bawa juga. Oke. Kenapa nggak disimpan di rumah aja? Nggak, ini untuk pembuktian. Pembuktian aja. Ya, ingin membuktikan. Oke. Kalau begitu, sekarang saya mau tanya. Boleh? Firdaus, masih suka dengan wanita atau tidak? Masih, saya. Masih suka. Wawan, ya tertarik dengan wanita? Oh, sangat tertarik karena saya normal. Oke. Yang bilang kamu nggak normal siapa? Wanita, 2 pria ini menyukai kamu. Pilih yang mana yang kamu suka? Ada Wawan sebelah kanan kita, ada Firdaus yang sebelah sana. Saya rasa saya pilih Firdaus. Firdaus, Iya, kenapa? Kamu takut diguna-guna sama Wawan? iya, saya trauma. Tapi Firdaus tadi punya ketergantungan sama perilaku seksualnya. Kita buat perjanjian. Karena saya ingin langsung nikah. Karena kan saya single ya, anak 1. Langsung nikah? Iya, Apa saya- emang kamu suka yang tipenya hyper seperti dia? Jujur? Iya, Iya. Oh. Kamu hyper juga? Iya. sedikit. Sedikit. Oke, kalau begitu Firdaus silakan hampiri Monita. Wawan terima kasih. Mudah-mudahan hidup kamu lebih baik lagi. Ya, silakan kembali Wawan. Ya, di belakang. Ya. Dan Rudy, ini menurut prediksi kamu, ini berapa persen mereka cocok? 75%. 75% cocok. Ya, Firdaus ini akan memberi warna baru kepada Monita. Oke, dan Monita pun Monita pun pasti akan nyaman bersama dia karena Firdaus ini sosok yang energik. Jadi Oke. bisa menyemangati Monita. dan seperti kau bilang tadi dia paling ramai di kelompoknya. Ya? Betul. Oke. Dan kalau begitu, terima kasih Arbi dan terima kasih Rudy, silakan beristirahat lagi. Dan Monita dan juga Firdaus silakan kalian ke ruangan di atas. Terima kasih. Ya. Takdir Monita di garis tangan berhasil menemukan jodoh sesuai dengan pilihan hatinya. Semoga pria pasangannya bisa menjadi sosok pria yang lebih baik di hati Monita.
Selamat untuk Monita dan Firdaus.